Roma 12 ayat 1 terjemahan The Message menuliskan, "Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering." Kehidupan kita ini, bahkan keseharian kita adalah persembahan bagi Tuhan. Bukankah Dia yang lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita? Firman Tuhan mencatat Kristus telah mati bahkan ketika kita masih berdosa. Ini yang memberikan kita kekuatan karena kasih-Nya buat kita. Kita bisa berubah, diubah dari dalam keluar. Bahkan perubahan ini tidak berhenti sampai di kita. Tapi kita bawa sehingga transformasi ini ditempatkan dimanapun kita ditempatkan. That's the true transformation. Perubahan yang mengubahkan. Orang bisa melihat, mengecap dan merasakan. Sungguh pribadi Tuhan itu nyata melalui setiap kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan sebuah visi kepada gereja ini, Transformation Church, to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Dan implementasinya melalui misinya, empowering a generations of transformers to be the influence and impact for the world. Generasi transformer yang bersedia untuk terus-menerus diubahkan, bahkan membawa perubahan ini kemanapun dia ditempatkan. 2023, 19 Desember merupakan peringatan ulang tahun yang kedua pelayanan yang Tuhan percayakan Transformation Church. Memasuki 2024 ini, Tuhan memberikan sebuah janji. It's going to be the year of acceleration and expansion. Percepatan dan perluasan adalah janji Tuhan buat kita. Seperti yang dicatat dalam Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janji Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hati setiap kita. Kita akan melihat Tuhan menyatakan dirinya dan janji digenapi. Dalam pelayanan pengembalaan kita, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, dan apapun yang kita kerjakan. Di dalam takut akan Tuhan, Dia akan buat berhasil. Nantikan apa yang Dia akan kerjakan di tahun ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Transformers. Hari ini kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Karena bukan hanya Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang selalu ada buat hidup setiap kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan buat kita. Hari ini hari yang telah dijadikan
Terpuji nama Tuhan, amin. Terpujilah Dia yang ada dalam hidup kita, Dia yang ada di tempat tinggi, Dia juga yang ada dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, amin. Mari puji Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan. Sungguh Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi nyanyikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kami aman Tuhan, berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sing it with me. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji. Siapa namanya? Yesus Allah perkasa. Nyanyikan sekali lagi. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya padamu. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Biar hari ini Tuhan kami terus memuji-Mu, kami terus menyembah-Mu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan.
垂顾你，赐你平安。主赐福于你，保护你，愿他笑颜光照你，赐恩惠于你，因主长夜垂顾你，赐你平安。哦，阿门，阿门，阿门，Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Come on, sing amen with me. Behind you and beside you, all around you and within
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu ada berkat yang jauh lebih daripada apa yang bisa kami bayangkan dan kami lihat dan kami pikirkan dan kami doakan. Itu kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang yang kami kasih, keluarga kami. Tidak akan ada yang lebih membuat kami sebagai orang tua bersuka cita ketika kami melihat anak-anak kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak ada yang bisa Tuhan membangun kota, bangsa, gereja kalau gak dimulai dari keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami tahu Yesus ada di dalam keluarga kami. Bahkan Engkau yang menjadi pusat, fondasi dan membuat keluarga kami Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi gambaran tentang pribadi Tuhan di dunia ini. Hari ini kami membuka hati kami percaya berkat Tuhan ada buat setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Bahkan anak cucu keturunan kami, mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Sebab mereka boleh melihat Tuhan Yesus yang hidup, yang penuh dengan kasih ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat momen-momen yang indah ini. Buat momen ketika kami mengalami kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata buat setiap kami. Engkau yang terus berbicara Tuhan lewat firman-Mu. Dan biar hati kami terbuka. Dan kami percaya setiap kami yang menerima firman Tuhan pasti akan diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur hari ini. Terlebih buat pribadi Tuhan yang begitu indah, begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bila setiap kita yang percaya dan kita siap menerima kebenaran firman, kita sama-sama katakan, amin. Shalom, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali bersama dengan teman-teman semua. Menjumpai kita di ibadah yang cukup spesial secara waktu ya. Karena baru saja kemarin tanggal 10 ya dirayakan oleh begitu banyak orang di muka bumi ini yang datang dari keturunan secara Tionghoa atau Chinese merayakan tahun baru Imlek atau Chinese New Year ya. Nah, itu sebabnya sebelum saya mau mulai menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada jemaat yang merayakan khususnya. Dan sebelumnya disclaimer dulu kalau ucapan saya mungkin agak-agak kurang pas ya, mohon dimaklumi ya. Karena saya sendiri sebenarnya tidak terlalu bisa berbahasa Mandarin. Kalau orang bilang itu itian-tian, artinya sedikit sekali ya. Jadi saya mau sampaikan buat teman-teman yang merayakan Xin Nian Hao Kung Si Fa Cai. Artinya selamat tahun baru, semoga senantiasa dikaruniai kebaikan dan kesejahteraan sepanjang tahun. Ada amin ya. Wan Se Ru Yi, semoga semua harapan ya, doa-doa kita terpenuhi sepanjang tahun. Dan Sen Ti Qian Kang ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sepanjang tahun. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Nian Nian Yu Yi, semoga tiap tahun selalu makmur, diberkati bahkan sepanjang tahun. Amin. Ya, jadi selamat tahun baru buat teman-teman semua yang merayakan tahun baru Imlek ya. Dan saya percaya di setiap momen di mana kita merayakan Chinese New Year, itu sebabnya kenapa ibadah hari ini hanya diadakan secara online, karena kerinduan kami semua, kerinduan saya adalah supaya di momen seperti ini menjadi momen di mana
kita bisa menghabiskan waktu bukan hanya bersama-sama tapi benar-benar berinteraksi, membangun hubungan, berinvestasi dalam konteks perhatian waktu untuk keluarga kita. Sebab setiap pelayanan, setiap bisnis, setiap apapun yang dikerjakan di luar rumah hanya bisa akan berhasil dan terus berkembang kalau kita punya keluarga yang kuat sebagai fondasi kehidupan kita. Ya, jadi buat Anda yang sudah menikah ataupun Anda yang belum menikah, biarlah ini boleh menjadi sebuah pengingat buat kita semua. Makanya judul dari apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah Harmony at Home, ya, sebuah keharmonisan di rumah. Perhatikan saya tidak menggunakan kata house tapi menggunakan kata home. Sebab katanya house is just a building, but home is where the heart is. Ya. Rumah bangunan ya hanya sebuah bentuk fisik, tetapi home adalah tempat di mana hati kita berada. Dan saya berdoa supaya kita semua boleh punya home kita masing-masing dalam kehidupan kita. Nah, hari ini ada 4 poin yang saya ingin sampaikan, seperti mengambil sebuah ilustrasi dari sebuah rumah, di mana rumah ada bagian-bagian yang berbeda, ada 4 bagian yang akan saya bagikan yang menjadi doa saya adalah hal yang bisa kita praktekkan langsung hari ini, khususnya ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga. Bahkan mungkin bukan hanya kemarin dan hari ini, tapi biasanya selama beberapa minggu ke depan, bahkan sampai 1 bulan ini, sampai nanti ada satu momen namanya kok saya lupa. Jadi setelah Chinese New Year itu ada 1 bulan kemudian, ada satu momen lagi yang nanti biasanya kita akan kumpul lagi gitu. Ya, nah. Kita akan belajar yang pertama bicara tentang fondasi atau dasarnya dulu. Bicara tentang foundation of love atau fondasi kasih. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada akhirnya katanya semuanya firman Tuhan katakan akan berlalu, tapi kasihlah yang akan tinggal tetap. Love binds family together. Kasihlah yang mengikat keluarga. Perbedaan pasti ada ya buat Bapak Ibu Saudara Anda yang sudah menikah dan punya anak, Anda mengerti betul bahwa anak yang lahir dari rahim yang sama tetap punya karakter yang berbeda. Ya, kami punya 3 anak, beda banget ya. Yang pertama perempuan, bukan hanya masalah jenis kelamin tapi masalah karakter. Grace yang lebih considerate, lebih banyak menggunakan perasaan, pertimbangan, lebih berhati-hati, tapi juga cerdas dalam memilih kata-kata. Sisi jeleknya adalah kalau pintar ngomong ya berarti terus pintar argumentasi juga ya. Lalu kemudian Samuel yang cenderung lurus-lurus aja ya, sekalipun sudah punya handphone sendiri tapi sangat bisa menahan diri ketika selesai dia bilang cukup, aku cukup gitu, handphonenya dikasihin gitu. Kita yang bingung sendiri, ya udah pegang aja Sam, gak usah tiap kali dikasihin ke papa mama gitu kan. Tapi ya itulah keunikan ya. Tapi dia kalau ada yang berani ganggu dia atau ganggu keluarganya, dia akan jadi yang terdepan yang akan berdiri buat keluarganya. Ya, jadi memang unik. Dan Daniel tentunya yang penuh dengan sukacita setiap kali dia hadir, kehadirannya dirasakan dan didengar oleh semua orang karena suaranya mendahului hadiratnya ya. Tapi itulah keunikan, setiap anak punya kelebihan dan kekurangan. Tapi di tengah-tengah perbedaan, kasih yang kemudian mengikat itu semua. Ya, menciptakan apa? Atmosfer dari penerimaan, pengampunan, dan juga kesatuan. Dan kita tahu kalau bicara tentang kasih, 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengingatkan kepada kita, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Artinya sebenarnya kita sebagai manusia yang penuh dengan ego ini, kita memang tidak mampu mengasihi. Hanya karena kita ini sudah menerima Tuhan, menerima Allah dalam hidup kita, maka kasih yang datangnya dari Allah itu kemudian ada dalam hidup kita. Dan setiap orang yang mengasihi katanya lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Allah sendiri adalah kasih. Makanya ketika Allah yang adalah kasih ada dalam hidup kita, maka kita mampu mengasihi. Kenapa ini penting? Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 kita diingatkan, di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah kondisi tantangan, keluarga yang bisa jadi mungkin ya, kadang-kadang kan kalau kita perayaan seperti ini gak semua orang juga suka kumpul. Karena biasanya ada pribadi-pribadi tertentu di tengah-tengah keluarga besar
yang kita berharap kalau bisa kali ini dia nggak datang, kalau bisa kali ini dia nggak muncul gitu, atau kita datangnya selisihan, aku datang dia sudah pulang, atau aku pulang dia datang gitu ya, karena mungkin perbedaan-perbedaan dalam keluarga besar membuat kita kadang-kadang ngerasa, aduh yang satu ini kelihatannya ada beda gen mungkin gitu, tapi Tuhan ingatkan kita, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, 1 Petrus 4 ayat 8, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa yang dimaksud? Apakah berarti kita kompromi terhadap dosa? Bukan. Tapi kasih itu membuat kita bisa menerima dan mengampuni. Sehingga kita sekalipun menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang unik ini, kita masih bisa menerima mereka dan memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Kolose 3 12-14 memberikan sebuah langkah-langkah yang dalam tanda kutip praktis menjadi dasar buat kita. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan saya menekankan ayat berikutnya, sabarlah. Ya ngomongnya mesti begitu. Karena orang sabar itu begitu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sandatnya apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakan kasih. Artinya apa? Kita sebenarnya nggak mampu, tapi karena kasih itu sekarang kita kenakan dalam hidup kita, maka kita mampu apa? Mampu punya belas kasihan, mampu punya kemurahan, mampu punya kerendahan hati, mampu punya kelemah lembutan, dan mampu punya kesabaran. Sehingga mungkin buat kita untuk mengampuni. Penulis buku Purpose Driven Life namanya Rick Warren, dia menuliskan begini, love pays attention. Saya jadi teringat ada satu ulasan saya rasa kita semua banyak baca artikel. Bahwa kadang-kadang ketika anak-anak di umur-umur yang masih kecil, mereka menuntut banyak sekali perhatian. Ya, dikit-dikit pa, dikit-dikit ma. Pokoknya pa sama ma itu ada di mulut. Ya, apa aja pa ma. Kadang-kadang untuk sesuatu yang sepele. Dan di tengah-tengah kondisi kita kadang-kadang lagi mungkin sibuk dengan kerjaan atau mungkin lagi hunting TV series gitu ya di dalam TV kita atau di handphone kita, rasanya omongan-omongan mereka yang gak penting ini bikin kita terganggu. Tapi kalimat pembuka ini mengingatkan saya bahwa memang love pays attention. Kasih itu memberikan perhatian. You will never be able to say I love you if you don't pay attention to that person. Kita gak bisa bilang aku mengasihi kamu kepada seseorang, tetapi kemudian kita gak memberikan perhatian. Bagaimana mungkin? Love listens to the fears and doubts of others. Kasih itu mendengarkan ketakutan dan keraguan yang ada dalam hati orang lain. And treats them with respect. Dan tetap bisa memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Artinya apa? Kita itu punya consideration, kita punya pertimbangan. Love accepts others the way Jesus accepts you. Bukankah kalau kita melihat diri kita ini, kita juga punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi bukankah Yesus yang lebih dahulu sudah menerima kita? Dan waktu dia menerima kita, dia tahu persis kita punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi tetap dia menerima kita. Makanya inilah yang menjadi penting, bangunan rumah kita ini dimulai dari fondasi kasih yang kuat. Yang kedua adalah yang disebut dengan cornerstone atau batu penjuru. Ini adalah salah satu bagian juga dalam bangunan rumah. Dan ini menjadi elemen yang akan membuat kita punya harmoni di tengah-tengah rumah kita. Apa cornerstone-nya? Yaitu communication, komunikasi. Kedengarannya sederhana, tapi semua konflik bahkan mungkin perang pun bisa terjadi karena miskomunikasi. Baik itu perang dalam level rumah tangga ataupun perang dalam level mungkin antar negara. Apapun yang kita mau bicarakan, komunikasi tetap menjadi salah satu kunci yang mempertahankan harmonis dalam hidup kita. Salah ngomong, oktavnya naik sedikit, harmoni hilang. Ya.
Tapi aku nggak maksud loh, tapi masalahnya nadanya sudah naik duluan gitu. Dan kita nggak bisa terus-terusan berlindung di balik dari mana kita berasal. Ya kan? Namaku Simanjuntak. Aku nih orang Hokkien, aku nih dari luar pulau. Nggak ada urusannya bro sis. Pada akhirnya kita perlu belajar. Karena yang dari Jawa pun juga kalau nadanya naik sama aja. Jadi ini bukan soal masalah suku, tapi masalah bagaimana kita memberikan respect kepada orang yang kita ajak bicara. Active listening, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, salah satu hal yang sedang dipelajari anak saya yang sedang mengikuti namanya social thinking training, ya, bukan hanya sekedar kemampuan bersosial, tapi berpikir secara sosial adalah listening with your whole body. With your whole body, mata melihat kepada orang yang berbicara, ya, mulut kalau lagi orang berbicara ditutup, ya, kemudian tangan nggak bergerak kemana-mana, ya, kaki nggak goyang-goyang dan segala macam. The whole body listening, otak kita memberikan perhatian khusus sehingga orang yang kita ajak bicara merasa bahwa dia diperhatikan, dia dihargai. Nah, ketika komunikasi itu tadi fondasinya adalah kasih dan juga tentunya penerimaan, makanya ini akan memperkokoh bangunan dari kehidupan yang harmonis itu. Kalau sempat Etna menuliskan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Ya, hambar itu dituliskan dalam terjemahan New International Version NIV katanya season with salt. Karena kata-kata itu seperti masakan gitu, yang kalau nggak ada garamnya mau diomong apapun nggak kerasa. Kasih itulah seasoningnya. Kasih itulah yang memberikan rasa. Dan kalau kata-kata kita penuh kasih, kita jadi bisa tahu bagaimana kita harus memberi jawab. Yang dituliskan di sini bukan soal jawabannya, tapi bagaimana kita memberi jawab. Artinya apa? Kata-kata penuh kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata yang dipilih, tapi bagaimana kita mengucapkannya. Iya, aku cinta kamu memang, gitu kan? Itu kan beda dengan of course I love you. Itu kan dua kalimat yang sama definisinya, maknanya, tapi karena disampaikan dengan cara yang kurang baik, jadinya beda gitu. Ya. Ketika kita menyampaikan kepada orang, kok kamu tuh bego banget sih sama, saya rasa ada banyak sekali hal yang kamu masih bisa pelajari. Maknanya sama, tapi pilihan kata dasarnya apa? Yang satu kasih, yang satu empat gitu. Ya, jadi makanya conversation be always full of grace. Makanya punya anak namanya Grace tuh seringkali jadi pengingat yang Tuhan ingat. Tiap kali manggil dia, kita ingat lagi. Oh iya, ada grace, ada kasih karunia. Ya. Amsal 15 ayat 1 menuliskan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya pernah satu kali beberapa waktu yang lalu ya, sudah cukup lama, ada perdebatan dengan seseorang. Ya, saya tidak sampaikan secara detail untuk melindungi rahasia dari identitasnya gitu ya. Tetapi dalam posisi itu saya memang ada melakukan kesalahan, tetapi orang yang mengajak saya berbicara memperbesar kesalahan itu sampai seolah-olah tuh saya sepertinya tidak punya pertimbangan, seenaknya sendiri dan segala macam. Ya, dan waktu itu ditengahi oleh salah satu orang lain gitu. Yang orang lain itu sampai bilang, Bapak tunggu sebentar. Bapak kan tadi sudah ngomong, biarkan sekarang Bapak ini maksudnya saya yang gantian ngomong gitu. Dan sepanjang kira-kira mungkin omongan selama 20 menit itu, ibaratnya kalau kata orang sekarang dia ngegas terus gitu ya. Dari gigi 1 langsung gigi 5 dan gak pakai rem. Dan saya berusaha, walaupun kalau mau bicara daging rasanya udah pengen melakukan hal-hal yang diinginkan ya. Bukan yang tidak diinginkan, ya diinginkan. Mukul lah, mungkin teriak-teriak. Tapi saya terus ingat mengenakan kasih. Kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Dan akhirnya saya coba terus menjawab dengan nada yang soft. Bolehkah saya lanjutkan dulu saya bicara? Ya, boleh nggak Bapak jangan potong omongan saya sampaikan dulu. Terus saya begitu, lama-lama mungkin ya. Orangnya akhirnya kalau bahasa ininya paise gitu. Jadi sungkan sendiri.
Masih kesel, tapi lama-lama dia juga malu sendiri. Kenapa? Bayangin, kalau yang satu, yang di sini aja, di sini diem aja terus. Lama-lama capek juga, dia turun akhirnya. Tapi bayangin kalau ini, wah, terus sampai langit ke-17 juga nggak ada berhentinya. Tapi kalau ini diem aja di sini, diem aja. Lama-lama dia nggak ada lawannya, capek juga sendiri. Akhirnya dia turun sendiri. Makanya salah satu cara untuk kita ketika kita sedang konflik gitu ya, mungkin ada waktu-waktu di mana kita memang harus menutup mulut kita dan menahan. Karena jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Ingat kalau di keluarga kita itu mulai ada rasanya kok gampang curiga, punya pikirannya negatif satu dengan lain. Kalimat yang disampaikan oleh Pastor Craig Groeschel ini sangat simple tapi dalam. When communication fades, trust diminishes. Nggak ada komunikasi, rasa percaya hilang. Jadi kalau kita jarang ngobrol sama orang-orang tertentu, apalagi itu keluarga kita, anak-anak kita, nggak heran kalau koneksi kepercayaannya juga turun. Otomatis. Kita ketemu orang nggak pernah kita ajak ngomong, dia mau presentasi apapun juga kita ragu gitu. Ya. Nah kita lanjut ke yang ketiga. Kalau tadi sudah fondasi dan cornerstone-nya, maka yang ketiga adalah pilar. Nah pilar ini penting. Ya ada beberapa bangunan itu ruko gandeng gak bisa dijebol semua karena memang ada pilar-pilar yang harus berdiri. Kalau pilarnya dihancurkan maka rumahnya akan gampang roboh. Dan apa pilar dari rumah yang ada dalam keharmonisan? Tidak lain tidak bukan adalah our prayer. Prayer as pillars. Itu yang uphold, yang menahan structure dari keluarga kita. Ketika kita berdoa bersama-sama, percayalah sekalipun anak kita tuh waktu lagi berdoa, kayaknya wajahnya itu tidak menunjukkan konfirmasi bahwa dia mengerti apa yang sedang kita doakan. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus itu bekerja. Dan waktu kita berdoa bersama, katanya apa? Di tengah-tengah kerukunan itu kan berkat Tuhan datang. Dan ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Dan ketika kamu minta apapun juga, aku akan memberikan kepadamu. Makanya hikmat Tuhan tuh datang di dalam tengah-tengah doa bersama. Ada banyak momen dalam hidup kami, ketika kami berdoa bersama, bisa ada ide-ide yang unik, yang tiba-tiba muncul begitu saja spontan. Dari istri saya kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang bisa ada kalimat yang kelihatannya lucu dan simple dari anak-anak, tapi kemudian itu jadi pengingat buat kita gitu. Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bayangkan kalau kita di tengah-tengah keluarga kumpul begini, ya, ini kan kita semua membawa atmosfer nih waktu kumpul keluarga besar. Ada yang udah datang, belum juga apa-apa baru datang. Capek nih, hujan dari pagi gitu kan. Sedangkan beberapa orang ngerasa, loh itu bagus dong, artinya berkat gitu katanya. Tapi ada juga yang bilang, begitu datang, apa kabar udah lama gak ketemu. Padahal sama-sama baru keluar dari mobil dalam perjalanan yang hujan sehingga macet. Yang satu begitu masuk mulutnya udah langsung bilang, capek deh hujan nih. Yang satu bilangnya, udah lama gak ketemu. Orang yang berbeda dengan suasana yang sama, tapi membangun atmosfer yang berbeda. Mengucap syukur selalu membangun atmosfer yang mendatangkan sukacita. Sulit rasanya kita itu bersungut-sungut terus tetap bersukacita. Gimana tuh? Gak bisa. Tapi waktu kita mengucap syukur, akan lebih mudah buat kita tuh untuk kemudian punya ketenangan dan sukacita. Karena di tengah-tengah setiap keadaan kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buat orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil menurut rencananya. Mother Teresa pernah di dalam salah satu pidatonya gitu ya. Dia itu kan tokoh yang didengarkan pemimpin dunia. Dia bilang gini, keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama. The family that prays together stays together. Dan jika mereka tetap bersama, maka mereka akan saling mengasihi. And if they stay together, they will love one another as God has loved each one of them.
sebagaimana Tuhan telah mengasihi mereka. Dan ini dia, works of love are always works of peace. Karya kasih selalu merupakan karya damai sejahtera. Ya, beberapa waktu yang lalu di bulan Januari saya pernah sampaikan gitu, bahwa semakin bertambah usia kita, kadang-kadang kita jadi lebih memahami bahwa yang kita kejar bukan lagi sekedar kebahagiaan, tapi kedamaian. Karena tanpa kedamaian gak ada rumah tangga, gak ada keluarga, gak ada pernikahan yang akan berbahagia. Kita bisa belikan semua yang mereka mau, tetapi tanpa damai sejahtera, bentar-bentar ribut, maka gak ada sukacita. Makanya mari di momen ini ya, ketika nanti mungkin hari ini atau besok kita berkunjung ke rumah seseorang, begitu datang cobalah pilih kata yang lebih memberkati. Apa kabar? Tuhan berkati kamu, senang sekali udah lama gak ketemu, ya kan? Thank you. Ya. Kalau disajin makanan jangan lupa bilang thank you, jangan dikritik dulu, kurang asin, kemanisan, keasinan gitu. Udah terima kasih aja, puji Tuhan, udah ya namanya juga dikasih, disajikan gitu kan. Kita biasakan, pilihlah kata-kata yang mengucap syukur, yang berterima kasih. Maka ini juga akan menjadi pilar yang baik. Makanya kalau kita sering berdoa mengucap syukur, apapun yang kita hadapi, siapapun yang kita temui, keadaan apapun, kita terbiasa mengucap syukur juga, ya. Nah yang keempat, tidak lain dan tidak bukan, adalah building on the rock of faith. Dasarnya memang kasih, ya. Cornerstone-nya memang adalah komunikasi, pilarnya memang adalah doa, tetapi semua itu dibangun dengan iman. Iman itu seperti, katanya firman Tuhan katakan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Karena setiap keluarga, setiap kita pasti akan menghadapi tantangan. Cepat atau lambat, gak sekarang pasti nanti. Matius 7 ayat 24-25 menggambarkan mau rumah yang dibangun di atas batu maupun rumah yang dibangun di atas pasir. Sama kok, dapat badainya sama, dapat banjirnya sama, dapat anginnya sama, dapat hujannya sama. Tapi kenapa yang satu rumahnya hancur, yang satu katanya rumah itu gak rubuh. Ayat 24-25 mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di ayat yang lain kalau kita baca sama persis. Hujannya sama, banjirnya sama, anginnya sama. Tetapi rumahnya hancur. Kenapa? Besar kerusakannya dituliskan. Karena mereka hanya mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Artinya apa? Ayat ini terlebih penting buat kita yang menyebut diri kita pengikut Kristus. Karena besar potensi yang mendengarkan perkataan Tuhan adalah orang-orang yang ke gereja. Orang-orang yang mendengarkan khotbah, orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia cuma mendengar dan tidak melakukannya, maka katanya apa? Ketika hujan, banjir, angin datang, rumahnya rubuh. Ketika tantangan datang, rumah tangganya tidak kuat. Ketika tantangan keuangan datang, suami istrinya jadi cekcok. Bahkan mungkin ngalami situasi-situasi yang sangat serius dalam hubungan mereka. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuai firman Tuhan. Menarik ya, Alkitab itu katanya salah satu buku atau bahkan buku nomor 1 yang paling laris di seluruh dunia. Dan hampir semua rumah yang percaya Tuhan pasti ada Alkitabnya. Dan orang-orang yang punya Alkitab di rumahnya juga pernah mendengar. Tetapi ketika dia tidak melakukannya, maka hasilnya sia-sia. Kita ini tahu aja gak cukup. Tapi waktu kita tahu dan kemudian mempraktekkan, baru hasilnya jadi. Berapa banyak orang yang tahu kalau nonton pertandingan sepak bola? Tahu. Semua juga tahu yang lebih banyak ngegolin itu yang menang. Tapi gak semuanya bisa ngegolin gitu. Hanya orang-orang yang mau berlatih, kemudian makin lama makin jago, makin tajam, itulah yang kemudian akan menikmati hasilnya. Mereka yang cuma bisa komen, tahu. Berapa banyak ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengar khotbah, ya, menghadiri ibadah atau apapun. Baru juga ayatnya disebut alamatnya. Udah pernah dengar gitu. Ini lagi. Atau bahkan kalau kita datang ke satu momen gitu ya, ke rumah duka misalkan. Kita udah tahu tuh, pasti ayatnya itu lagi tuh jualannya tuh. Tapi
Percayakah bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri? Dan karena dia Allah, di momen yang berbeda, ayat yang sama, kita bisa mendapatkan rema yang berbeda. Waktu saya pertama kali mendengar soal rumah yang dibangun di atas batu karang, sama sekarang saya mendengar ketika saya sudah menikah hampir 15 tahun, maknanya bisa beda banget. Waktu belum menikah, waktu saya dengar soal hati Bapa, fokus saya apa? Memang ya, bapak-bapak tuh mesti bertobat gitu. Kita tuh jadi anak tuh disakiti. Tapi waktu saya punya anak, saya lain lagi bicaranya. Betul, sebagai bapak kita perlu bertobat. Tapi mau nggak kita sebagai anak juga mengerti bahwa ada begitu banyak bapak melakukan apa yang mereka lakukan karena mereka nggak punya pengalaman diperlakukan dengan benar, sehingga mereka cuma nerusin aja apa yang salah. Artinya apa? Kita itu bertumbuh. Jadi kalau rumah kita dibangun di atas iman, maka kita harus jadi rumah yang mempraktikkan firman. Kalau kita lagi banyak masalah, jangan sering ngomong di depan anak-anak, bahkan membuat mereka tuh jadi merasa kayaknya Tuhan tuh kayaknya kejam ya, Tuhan kayaknya gak jawab doa ya, Tuhan tuh kayaknya gak ada dalam hidup kita. Abis setiap kali kita ngumpul, papa mama cuma isinya ngomongnya hidup ini susah. Kita ini susah, duit kurang, Tuhan gak jawab doa kita. Lah, gak heran kalau anak-anak kita kemudian bertumbuh jadi anak-anak yang apa ya benar Tuhan itu baik. Apa ya benar Tuhan itu menolong kita. Tapi bayangkan kalau dalam situasi yang sama, kita bilang, betul sih memang kita ini dalam situasi yang sulit. Betul sih, kita memang keuangannya lagi berjuang. Tapi kita percaya Tuhan berjanji, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Maka anak-anak kita akan belajar, memang betul hidupnya harus berjuang. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan itu menyediakan. Makanya apa yang kita tabur, pasti itu yang kita tuai. Makanya Yosua tuh pernah mengucapkan kalimat yang begitu lantang ya di depan semua orang yang waktu itu menjadi pengikutnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, minimal kita kalau yang sudah menikah berarti kita berdua dan anak-anak. Kalau ada yang lain, ya kita upayakan supaya yang lain orang tua, bahkan mungkin mbak kita gitu, orang-orang yang bekerja sama kita, mereka pada akhirnya akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena komitmen Yosua itu sedang mau berkata begini, gak ada kata kecuali. Kami akan beribadah kepada Tuhan, titik. Bukan kami akan beribadah kepada Tuhan kalau Tuhan berkati aku. Kami akan beribadah kepada Tuhan kalau nggak ada tantangan. Kami akan beribadah kepada Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Ya, salah satu mentor kami khususnya dalam pernikahan pernah bilang gini, punyalah kasih walaupun, jangan kasih karena. Kasih walaupun artinya gini, walaupun kamu menyakiti aku tetap mengasihi kamu. Walaupun situasi ini sulit, tapi aku tetap percaya. Jangan kasih karena kamu masih cantik, makanya aku mengasihi kamu. Karena situasi baik-baik saja, makanya aku masih percaya. No. Tapi biarlah kita punya kasih, punya iman yang walaupun. Iman yang walaupun artinya apa? Walaupun tantangan ada, aku percaya Tuhan tetap ada. Walaupun tantangan berat, aku percaya Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun situasinya belum memberikan jawaban seperti aku harapkan, tapi aku percaya bahwa segala sesuatu akan Tuhan buat indah pada waktunya. Pada akhirnya komitmen kita hari ini akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita nanti. Jadi dimulailah hari ini khususnya ketika kita sedang banyak kumpul dengan keluarga. Mari nyatakan kasih, mari praktekkan kasih. Berdoa kumpul sama anak-anak keluarga dan berkata kita percaya memasuki tahun yang baru ya di dalam Chinese New Year ini tahun yang baru. Kita akan melihat pertolongan penyertaan Tuhan masih tetap ada. Ya mari kita evaluasi apa hal yang kurang. Kalau kita belum praktek kasih terlalu banyak, mari kita praktek. Ya. Dan pastikan bahwa pada akhirnya yang menjadi utama adalah kehadiran Kristus. Ada satu statement yang saya coba buat ya. While prayer sets the atmosphere. Ya. Sementara doa itu yang menentukan atau membangun atmosfer. Love builds the foundation, kasih yang membangun fondasi. And forgiveness mends the walls, pengampunan itu yang memperbaiki tembok-tembok rumah kita.
It is the harmony of Christ that creates a truly blessed home. Pada akhirnya, harmoni yang datang dari Kristuslah yang benar-benar akan menghadirkan keluarga atau rumah yang diberkati. Saya nggak bilang rumah yang kaya, saya nggak bilang rumah yang punya semua, tapi rumah yang diberkati. Yang ada sukacitanya, yang ada damai sejahteranya, yang ada banyak hal di dalamnya. Yang membuat kita bisa selalu berkata, Tuhan terima kasih. Yang setiap kali kita melihat anak-anak kita selalu bisa bilang, apapun kamu tetap adalah yang terbaik yang Tuhan kasih. Dan aku mau menyiapkan yang terbaik supaya kamu nanti bisa kenal Bapakmu yang seasli yang ada di surga dan jadi berkat banyak orang. Ketika kita lihat suami atau istri kita bisa berkata, apapun ya tetap kamu adalah yang Tuhan kasih buat saya. Karena pada akhirnya ingatlah bahwa building harmony at home is a continuous effort. Gak bisa cuma sekali terus jadi, perlu konsisten. Tapi kita percaya bahwa kalau intensi Tuhan seperti dia menciptakan Hawa buat Adam dan membangun sebuah institusi yang namanya keluarga yang pada akhirnya akan merefleksikan kasih, anugerah dan pengampunan Tuhan. Demikian juga kita percaya dia yang menginisiasi, dia pasti memastikan apa yang dia kehendaki jadi di dalam nama Yesus. So hari ini mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau sama-sama berdoa. Kalau ada di antara kita yang sedang menyaksikan ini karena ini ibadah secara online dan Anda menyaksikan ini bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Saya mau mendorong khususnya para papa, para bapak ya, termasuk juga para ibu. Ya, mari coba ambil waktu ini, gandeng tangan, berdoa bersama dan kita mau gitu loh. Seperti di dalam Bilangan 6 ayat 23 sampai 27 tadi lagunya sudah kita nyanyikan. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anak, ini perintah Tuhan. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka akan memberkati mereka. Saya mendorong Bapak Ibu, ketika kita sebentar akan naikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, kalau ini adalah waktu di mana Anda bisa lakukan ini, ada istri atau suamimu, ada anak-anakmu, atau mungkin orang tuamu, atau orang-orang yang kau kasih, sahabatmu. Hari ini kalau Anda adalah seorang ayah, ya secara khusus, saya mau mendorong, mari pimpin keluargamu berdoa. Ya, para istri sepakat bersama-sama. Dan hari ini tumpangkan tanganmu atas anak-anakmu. Tumpangkan tanganmu atas keluargamu. Dan katakan seperti lagu yang kita nyanyikan ini. Katakan dengan imanmu. Hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kemudian ucapkan berkat. Hari ini adalah hari yang baik buat kita menyatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertaimu. Nah, itu sebabnya hari ini kalau Tuhan percayakan kita keluarga, percayakan kita orang-orang yang kita kasih, bahkan mungkin sahabat kita, hari ini mari doakan mereka. Kalau itu anakmu, tumpang tangan dan mulai berdoa. Bukan soal kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, tetapi berangkat dari kasih. Dan kau akan lihat hidup mereka boleh diubahkan. Karena Tuhan hadir saat ini juga di tempat engkau berada sekarang. Kami bawa Tuhan, keluarga-keluarga, orang-orang, pribadi-pribadi, dimanapun mereka berada hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan hari ini nyata ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami percaya Engkau hadir. Amin.
Mari katakan sama-sama. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Amin Tuhan, amin. Kami percaya. Saudara bahwa hari ini, bahkan saat ini juga Tuhan ada bersama denganmu. Kalau hari ini ada di antara saudara Anda berkata, tapi selama ini saya bangun keluarga saya dengan cara yang salah. Saya tidak mengambil peranan saya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri dengan benar. Hari ini dengar, tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kalau hari ini engkau datang kepadanya, ada kasih karunia, ada anugerah, ada damai sejahtera yang tersedia buat engkau. Hari ini ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku kembali kepada Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku, keluargaku, pernikahanku, anak-anakku, orang tuaku, suami, istriku ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan aku percaya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang menyertai hidup mereka. Tuhan yang menolong mereka. Sama seperti Tuhan, Engkau menolong aku, Engkau menolong mereka. Dan tolong kami sebagai keluarga untuk membangun keluarga ini di dalam dasar fondasi kasih. Komunikasi yang sungguh-sungguh didasari oleh kasih menjadi cornerstone keluarga kami. Kami mau jadi keluarga yang berdoa bersama membangun pilar keluarga kami. Dan kami akan terus menjadi orang-orang yang beriman, yang bukan hanya menerima dan mendengar firman-Mu, tapi melakukannya dengan taat dan setia. Dan kami percaya harmoni yang datangnya dari Kristus sendiri, keintiman Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu yang akan Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga kami. Dan hari kami percaya, dimanapun anak-anakmu berada hari ini, kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan, aku merindukan harmoni yang datang dari Kristus itu datang. Hari ini taruh tanganmu di hatimu. Mari bergandengan tangan dengan anak, keluarga, istrimu, suamimu. Dan katakan, Tuhan, kami berserah. Dan Tuhan, hari ini dalam nama Yesus aku berdoa, dimanapun anak-anakmu berada saat ini, turunlah berkat, damai sejahtera, anugerah, kasih karunia Tuhan mengalir di dalam nama Yesus, memenuhi setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pernikahan, setiap hubungan orang tua dengan anak. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap kepahitan dicabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap pengampunan dilepaskan, kasih Tuhan mengalir memenuhi setiap keluarga kami, setiap keluarga anak-anakmu, mereka yang berseru kepada Tuhan. Engkau turun tangan, dan hari ini juga terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, pengampunan yang membangkitkan setiap keluarga. Dan kami akan melihat ada banyak pernikahan yang dipulihkan, hubungan orang tua anak yang mengalami kesembuhan, dan keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Sebab mereka boleh menyaksikan pertolongan kasih karunia Tuhan tersedia buat mereka yang mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan kami tahu ini bukan hanya untuk kami, tapi bahkan ada favor Tuhan yang akan mengalir dari keluarga kami kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, dan pada keturunan kami. Bahkan semua orang yang boleh kami jumpai, Tuhan pakai kami jadi saluran anugerah, saluran berkat. Nah, kami percaya
favor Tuhan ada bukan hanya buat generasi hari ini, tapi buat generasi selanjutnya di dalam nama Yesus. Amin. Kami nyatakan ini sebagai nubuat, sebagai pernyataan iman buat setiap keluarga, buat setiap pernikahan, buat setiap anak-anak. Dalam nama Yesus. Yes. The family and your children. Yes. Be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Amen. And behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan Tuhan firman-Mu terjadi dalam setiap keluarga kami. Kami aminkan kemurahan Tuhan, anugerah, kebaikan Tuhan senantiasa ada buat setiap kami dan keluarga kami. Tidak hanya dalam situasi yang mudah sukacita, bahkan dalam situasi yang sulit penuh tantangan, kami tahu bahkan dalam duka cita Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan anugerah Tuhan hari ini melimpah buat setiap kami. Hari ini secara khusus saya ingin mengajak, kalau ada di antara Bapak Ibu dimanapun engkau berada, engkau berkata, tapi bagaimana mungkin saya bisa menikmati itu semua kalau saya bahkan belum kenal siapa itu Yesus. Hari ini dengar saudara, Dia mengasihi kita semua. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini engkau berkata demikian, engkau sedang mendamaikan hubunganmu dengan penciptamu. Engkau akan kembali kepada desainnya yang semula, yang ajaib, rancangan penuh damai sejahtera, rancangan luar biasa. Dimulai dari keputusanmu hari ini. Nah kalau kau berkata, dimanapun kau berada, kau berkata, ya Tuhan aku mau. Mari hari ini dengan hatimu, ikuti saya berdoa bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan hari ini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengasihi aku. Engkau mati di kayu salib, mengampuni dosaku dan menebus hidupku. Engkau bangkit, membawa aku dalam kemenangan, menjadikan aku baru. Mulai hari ini dan seterusnya, Engkau yang menjadi pemimpin atas hidupku, dan Engkau yang menyertaiku sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada di antara Anda yang baru saja berdoa demikian, congratulations, this is a new beginning. Ini sebuah awal yang baru. Selamat memasuki kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Dan dengar hari ini,
Kita tahu sekarang bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia, yang terpaham rencana, dan andalah orang-orang yang demikian. Engkau akan melihat Tuhan menolongmu bukan hanya hari ini, tapi sepanjang kehidupanmu. Amin. Hari ini saya mendorong kita semua, mari hari ini jangan jauhkan diri kita dari pertemuan ibadah kata Tuhan. Kalau Anda belum beribadah di tempat manapun, Anda bisa datang ke tempat ini. Ya, ketika nanti minggu depan dan seterusnya kita beribadah secara onsite, ya, setiap hari Minggu jam 4 sore di Transformation Church. We welcome you. Just come as you are. Kita percaya justru Tuhanlah yang akan menolong kita untuk ditransformasi semakin hari semakin serupa Tuhan. Dan kita percaya apapun kondisi kita hari ini, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Amin. Mari hari ini kita mau akhiri ibadah kita, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan terima kasih. Kami percaya berikan segala yang kami sebut milik kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami membawa persembahan kami. Kami mengembalikan apa yang memang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu. Kami mau datang dengan hati yang bersyukur dan hati yang bersuka cita. Sebab kami tahu Engkau disenangkan dengan persembahan kami. Pakai Tuhan, urapi supaya setiap persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berikan hikmat buat kami sebagai gereja yang mengelola. Supaya sungguh pekerjaan Tuhan dibawa kemana-mana meluas, banyak orang diberkati, nama Yesus dimuliakan. Dan kami percaya tidak ada satupun persembahan yang ditabur yang akan kembali dengan sia-sia. Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan setiap kami. Karena kami tahu Engkaulah Jehovah Jireh yang menyediakan segala yang kami perlukan, bahkan lebih daripada apa yang bisa kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan hari ini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu, mari percayalah kepada Dia, Sang Sumber, ya, Bapa yang penuh kasih. Dan hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, berkat yang datangnya dari Bapa yang mengasihimu, cinta kasih dari Yesus Kristus. Dan hari dengar baik-baik, saya katakan sekali lagi buat kita semua, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bukan hanya hari ini, tapi penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya menyertai Anda dan saya yang percaya kepadanya. Dan setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat dan sukacita ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.